Tisu. Tuh lagi air nak. Air. Masih ada. Nggak apa-apa. Dikit kan. Soalnya jusnya nggak kentalan. Ya, thank you. Tadi udah selesai kemarin ya. Yang itu mau mobil udah selesai ya. Selamat. Habis. Mari cera se. Na 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 na. Kemarin ada penambahan, ada BAP baru lagi, penambahan baru lagi bukti-buktinya yang sudah diserahkan oleh pelapor. Kita tunggu saja karena ada satu saksi lagi katanya yang harus minggu-minggu ini harus masuk, berarti sudah mau dekat nih persidangan. Pagi sayang. Sudah mau dekat persidangan ya. Hari ini ke Mam si Sarul sidang. Iya, sidang, betul. Pagi Bun, panggil Cuan, Iwan Fuji, pagi. Saksi sama tersangka beda tipis nggak sih? Enggak dong. Enggak dong. Kalau tersangka kan pelaku. Ya, yang ini Sarul ya kan? Kalian nanya Sarul ini kan? Kalau Sarul kan dia pelaku. Ya, kalau saksi itu kayak aku melihat gini nih. Ada orang nyuri ayam, aku lihat orang itu nyuri ayam. Aku bilang, gue saksinya kok dia nyuri ayam gitu. Berarti dia ikut menyuri ayam dong. Bener nggak? Itu ya sayangnya. Pagi Bunda, pagi Evita. Gitu ya Tanu sayang. Bunda banyak makasih Kian, amin. Assalamualaikum Bun, gak sabar pengen lihat sidang Ami, pasti seru, Ami pasti bebas, amin. Kakak cantik banget, makasih Iwan Fuji. Sarapan apa Bun? Biasa aku ngejus dulu, nanti sambil makan sayur. Bulu mata udah harus ganti, betul. Lah kan gue punya salon bulu matanya, gue lagi malas aja. Kan gue punya salonnya. Bulu matanya tinggal dateng kok, tinggal tidur, tinggal diganti, tapi gue lagi males. Hari keriting deh say. Bun, iya tadi malam DJ Kiki dia tadi malam BOP tambahan sama menyerahkan bukti tambahan. Uya itu dasarnya anaknya baik loh. Ya, dasarnya anaknya baik dan memang sudah berteman lama karena dia kan juga artis lama. Saya aja ketemu Uya tahun 2004 waktu itu saya jual mobil dan dia dari dulu sudah pemain jual beli mobil build up. Waktu itu saya mau jual mobil, tak boleh tanya deh sama dia. Saya mau jual mobil sama dia, mobil BMW dan dia mau beli dan kami pertemuannya waktu itu di KTS Cafe Tenda Semanggi. Dia datang situ, saya kenal sama dia itu 2004, dia belum married, dia masih bujangan, dia sudah jual beli mobil build up gitu. Jujur Bun, dulu nggak suka betul mah nggak apa-apa setia. Aku juga dulu kan berantem sama Nikmir, udah biasa itu. Namanya kita hidup, bener nggak? Hidup berantem sebenarnya. Tapi kalian punya hati, kamu jadi sekarang suka sama saya. Dulu saya nggak suka sama Nikmir, sekarang saya jadi suka. Itu biasa, saya nggak apa-apa. Jangan merasa itu apalagi kamu udah ngomongin kan, ya udah saya juga ya udah nggak apa-apa. Itu bukan suatu dosa sayang. Insya Allah. Halo Mama Yubrik, halo sayang. Mami akan semangat kalau udah pakai baju oranye.
Betul, 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 betul. Masa sih pipi aku nih? Ada lesung pipitnya say tuh. Jadi kalau dibilang peot, salah, ini lesung pipit. Cantik banget kan lesung pipitnya asli loh. yang bilang peot itu sirik. Saya lihat kemulusan muka aku, lihat kecantikan muka aku, lihat keoriginalan muka aku, dan cantik banget sampai sekarang, mengalahkan mereka yang baru muncul datuir tua bangka, mengalahkan mereka dengan kecantikan aku dari zaman dahulu kala. Tuh, ada langsung pipit saya, maklum ya. Maklum saya. Ini namanya peninggalan sejarah. Rindu nggak sama si Mami? Rindulah. Kami rindu Ami. Iya, Mimi, rindulah sayang. Mami kata buzzer, Kak Putri ama Nepos nggak berani koar-koar namanya. Kak Putri ama Nepos. Nah, kemarin Putri ngomong namanya. Orang mau ngomong sama nama, kalau orang enek nggak bakal ngomongin namanya kalau enek. Enek dengan tingkahnya. Dulu gue pernah ngomongin nama Nikmir, nggak pernah, karena gue enek. Nah, Nikmir juga enek sama gue sama. Kalau udah nggak enek, baru sayang-sayangan, baru kita sebut namanya. Kalau enek, lu deh enek sama teman lu, mau nggak lu sebut? Lu lihat mukanya aja nggak mau kan? Sama, gue juga enek. Tuh, udah mulai sekarang gue giniin dah langsung pipit gue biar kalian pada tahu ya. Jangan sirik banget. Sebenarnya gue nggak pamer guys ya, tapi itu gimana dong? Bilang aja takut apa? Takut apa? Takut apa? Apa yang mau ditakutin? Gue tanya. Kalau kita nggak punya salah mau takut apa? Siapa? Siapapun nggak bakalan gue takut kalau aku nggak punya salah. Apalagi si Putri Jimbo, mana ada takut-takutnya dia. Apalagi gue, ya. Udah puluhan tahun gue di Jakarta, say. Udah puluhan tahun gue di Jakarta, gak takut-takutnya gue. Putri Jimbo kan gak takut-takutnya juga, cuma enek. Tau gak lu, enek. Tuh langsung pipit gue ngeliat aja kan, enek. Paham enek, paham? Nah udah, kalau enek males nyebutnya. Kalau gue sayang sama Nika Adila, gue sebut namanya karena gue sayang. Kalau gue enek, cuy, kagak mau gue. Mami Indah Ado pai jalan-jalan ke Padang. Ndak Ado doh manis. Waktu itu lah pai ke Padang. Ada saudara yang nikahin. Sekarang ndak Ado doh. Sidangnya Nikmir kapan, Bun? Aku rasa sebelum tanggal 2 Mei ini pasti terlaksana kalau aku rasa sih. Karena sudah pemanggilan bukti-bukti kan. Terus katanya juga ada bukti satu lagi yang akan dipanggil kan. Bukti satu lagi akan dipanggil. Halo Mbak Tessa cantik. Hai Mama Ajeng sayang. Sidang Nikmir kapan? Gak sidang juga gak apa-apa. Yes, aku juga berharap gak sidang ya. Biar bubar ya em. Biar gak sidang, biar bubar. Pagi Bu cantik, pagi. Hai Besiana. Bunda tadi aktif ngomong di lab Mamski. Bunda tadi fiktif apa sih? Orang awak mam, iya sayang. Dima Padangnya. Kalau papaku di Purui. Ini orang sahabat Nika Dila we. Gak diragukan ke atasnya we. Iya I'm we. I'm lagi ngapain we. Masya Allah, Bunda tambah cantik banget. Makasih sayang. Mama Tessa cantik sekali. Bali menanti. Amin Bali. Iya sayang. Bunda doain ya supaya istrinya pacarku melahirkan dengan istrinya pacarku. Lu berarti ngambil pacar orang ya? Istrinya pacarku. Berarti dia itu pacaran sama suami orang. Berarti dia Pacaran sama suami orang. Oh, pacar suami orang. Berarti dia normal. Lu pelakor. Awak tinggal di Lolong dekat Purui. Dekat Purui ya. Nah, papaku dan satu keluarganya di Purui. Tinggal di Purui saya di depan SMA Negeri 2 tuh. Itu satu keluarga tuh di Purui itu. Sama kakekku, pokoknya Purui, dari depan Purui pinggir jalan gede sampai ke belakang laut sana, sampai ke belakang tuh itu saudara papaku, di situ tinggal situ sayang.
Terus ngutang terus berharap, ular ngutang terus berharap. Kalau dibeyong gitu, kalau dibeyong dengan jual-jual skincare overclaim, pantas dia marah banget. Ular ngutang 35M. Bunda tanya dokter, ular ngutang 35M, kata dokter gitu. Makanya jalan-jalan. Nah itu makanya dia heboh. Kalau dia nggak ngutang, dia nggak heboh jualannya. Dia heboh banget bagaimana cara bayarnya. Makanya dihajar semua, ditendang-tendang siapa yang menghalangin dia jualan gitu. Nggak peduli mau jualannya apapun, mau jualannya overclaim. Terbukti loh ya overclaim ya. Buktinya dia nyatakan sendiri ya gitu. Dia nggak peduli mau jualan apapun, yang penting utang, dan yang penting duit, dan yang penting utangnya kebayar lah berarti ya. Punya utang banyak serem ya. Bagusan nggak usah punya utang, hidup seneng ya. Nggak usah punya utang, nggak usah flexingan, hidup seneng. Nggak usah utang-utangan, nggak usah flexingan deh. Hidup akan senang kok ya. Buat apa ngutang-utangan, flexingan kalau hidupnya nggak senang? Bener nggak sayang? Kak Tessa apa kabar? Kabar baik Okto. Pagi Bun, pagi Tina, hebat banget. Bisa utang sampai 35M. Siapa yang ngasih utang segitu banyak? Bank mana? Tuh makanya aku bilang ya. Aku bilang nih sama kalian ya. Yang namanya swasta itu berarti bukan abdi negara ya. Bukan digaji oleh negara, swasta. Dia swasta. Taruhlah pengusaha ya. Yang namanya pengusaha atau dia mencari uang dengan jalan dia sendiri, dengan usaha, itu pasti rata-rata kebanyakan flexing. Oke? Banyak yang oknum flexing kalau dia mencari uang dari uang rakyat. Otomatis dia swasta ya. Banyak yang flexing, banyak ngelihatin kekayaan, banyak pamer ini segala macam. Padahal itu supaya apa tujuannya flexing? Kalian pintar ya. Tujuannya flexing supaya dia pengajuan nanti ke bank. Bank percaya, oh iya bener, ini yang kaya itu yang gue lihat di sosmed. Ada nilai tambahnya dia untuk dipercaya oleh bank. Dia pengusaha sukses, kelihatannya. Dia kelihatannya mewah ya. Oh ini mewah nih, pengusaha sukses nih, dipercaya oleh bank untuk ngutang. Oke. Dan dipercaya oleh kolega-kolega. Tahu nggak kolega-kolega artinya teman-teman. Oh dia orang kaya, utangin aja, dia orang kaya, kita kelihatan kalau di itu. Padahal banyak oknumnya flexing. Beda arah sama orang yang menutup-nutupi. Bukan menutupin juga lah, dia yang bukan korupsi, dia nggak korupsi ya, dia nggak korupsi, nggak apa. Beda sama orang yang nunjukin nih gue, padahal flexing. Rata-rata kok nggak pengangguran, kalau nggak dia jualan barang-barang busuk, kalau nggak kerjaannya ngakalin orang. Dikasihlah utang sama bank sebanyak-banyaknya. Pengusaha biasa, betul, pinter nih, Ilham pinter. Iya, pengusaha Bu, buat usaha ya. Makanya kalian tuh cerdas ya, cerdas. Jangan melihat, oh dia kaya, aduh sayang. Hari gini nih, kalau mau kelihatan kaya, gampang, bisa sewa apa yang lu mau. Apa yang lu mau? Rumah gede bisa lu bisa sewa, mobil mewah lu bisa sewa. Ya hari gini hanya untuk keperluan flexing. Karena flexing itu kan di video paling sejam 2 jam. Di sosmed paling sejam 2 jam. Pinter ya. Itu namanya flexing. Ya fake. Tujuannya mau ngambil uang kalian. Kalian rata-rata percaya. Orang kelihatan kaya, kelihatan hebat. Wah dia kayanya hebat. Percaya. Disitulah dia jual. Sebenarnya dia gak salah. Kalian juga yang salah. Kenapa kalian percaya? Disitulah dijual barang-barang busuknya. Ya. Oke. Dedi, ucapan saya, ucapan global. Rata-rata begitu. Oknum orang-orang kaya swasta. Saya bilang, oknum orang-orang kaya swasta yang flexing banyak. Itu tujuannya untuk ngutang ke bank. Ngutang biar dipercaya sama bank dan dipercaya sama kolega-koleganya untuk ngutang. Itu siapapun tahu. Cuman kalian kadang-kadang lupa. Makanya saya ingetin, kita di sini adalah berbagi karena saya tahu kalian pecintanya Nikmir, ya. Jadi aku mau berbagi sama teman-teman aku di sini,
Ya dengerin, kalau nggak mau dengerin silahkan keluar. Gampang, ya. Emang betul swasta itu kerjaannya flexing. Apalagi oknum-oknum yang kepengen kelihatan kaya, padahal dijual barang busuk. Kalian salah, kenapa kalian mau belinya? Lihat tuh, lihat tuh yang punya Wardah skin, ada kan dia krem-kremnya kan, yang punya Wardah. Pernah nggak flexing kalian lihat? Coba pikir, yang punya Wardah yang nyata, pernah nggak flexing? Kagak, atau nggak pernah kan? Barangnya ada nggak overclaim? Karena dia jual kualitas. Dia jual kualitas, bukan jual barang busuk. Orang yang barangnya busuk itu ya Pipa, Mustika Ratu tuh. Pipa, Mustika Ratu, Wardah. Pernah nggak flexing melihatkan, oh kekayaannya di sosmed, terus muncul Wardah. Pernah nggak? Terus ngeliatin mobil-mobil mewah segala macam, nggak tahu disewa di mana. Kan banyak sekarang rental-rental. Muncullah Pipa kosmetik. Pernah nggak? Diem. Orang yang kaya beneran itu diem. Kalian bisa tahu ya. Orang yang kaya beneran diem, disimpen. Tuh. Kaya beneran. Kalau kaya flexing itu pasti ada apa-apanya. La Tulip tuh, betul. Mustika Ratu. Mustika Ratu coba almarhum Nyonya Moriati Sudipyo yang punya Mustika Ratu. Pernah nggak flexing? Diem. Dengan kebayanya, dengan kondenya diem. Tidak pernah mau flexing. Itu kaya beneran. Nggak mau pamer. Kaya beneran itu. Yang flexing fix. Itu bukan barangnya dia. Itu hanya supaya kelihatan dia kaya dan kalian memuji-muji. Itu kalian juga sih. Fata Morgana. Tahu nggak Fata Morgana? Brandingnya begitu, boneka Suman. Iya tuh pinter tuh. Pinter nih. Abudu, iya nge-branding dirinya biar naik. Kalau orang yang kaya beneran tidak akan mau flexing, dia diem. Ya, Aries pagi, dia diem. Itu orang kaya beneran, bukan mau flexing. Nah kalian juga percaya sih orang flexing, gue bingung. Ya, sekarang rental, mau mobil apapun bisa dirental biar kalian tahu ya. Terus tujuannya cuma buat VT, cuman berapa jam? Paling lama 1 jam. Sehari aja rental bisa murah. Dipakai 24 jam, dia flexing, dia banyak, dia ganti baju, flexing sini lagi, dia ganti baju, seolah-olah. Ya, itu orang raja flexing, ratu flexing, itu rata-rata pasti ada tujuannya. Ya, kalian udah ini ya, pinter ya. Pernah nggak siapa yang punya tol? Bapak yang punya tol, siapa? Pak Yusuf Hamka. Pak Yusuf Hamka, orang kaya itu. Pernah nggak flexing di sosmed atau di YouTubers? Pernah nggak? Yusuf Hamka tuh penampilannya biasa banget. Bob Sadino pakai celana pendek, pakai baju kaos. Pernah nggak flexing? Ya, itu baru kaya beneran. Kalau flexing itu hoax fake. Karena apa? Nganggur. Yusuf Hamka tuh orang kaya yang punya tol, banyak jalan tol. Bob Sadino sampai meninggal tidak pernah gue lihat pakai jas, kecuali kondangan. Sehari-hari pakai baju kaos, pakai celana, pakai sepatu pendek, teplek. Apa dia bilang? Saya lebih suka berpenampilan begini daripada saya berpenampilan yang mewah. Kalau begini orang nggak ngejar-ngejar. Kalau mewah flexing. Mi banyak banget bazar nepos, dia juga ada di sini gue tahu. Bukan bazarnya aja, dia juga ada. Dan gue nggak peduli. Flexing, tahu flexing, fake, hoax, biar kelihatan kaya. Kalian juga mau dibohong-bohongin. Iya bener, Aries, Bob Sadino, cuek banget. Yusuf Hamka kurang kaya apa? Pernah pamer, pernah langsung pamer turun dari mobil mewah. Langsung di rumah mewah, langsung di-upload. Pernah? Gak pernah. Itu orang kaya nyata, diem. Orang kaya flexing, fake, itu fake. Jangan mau dibohongin, kalian dibohongin mau aja. Bingung gue. Gue di sini kagak ada yang gaji gue di sini ngobrol.
supaya memberi kalian tahu gitu, pinter lah. Jangan percaya sama orang flexing, kalian cari tahu, pasti ada apa ini kalau orang flexing. Tujuannya biar dipercaya. Kan kalian ngerti kan? Dipercaya, oh penampilannya pakai keren, oh mewah gini-gini. Ujung-ujungnya apa? Ada Airtong yang ketipu kan? Ujung-ujungnya apa? Markius kan? Bener gak? Supaya dipercaya. Sama kayak ayam. Ayam bertelur satu, hebohnya sekampung. Kotek, bertelurnya satu loh. Hebohnya sekampung. Lihat penyu. Lihat ular beneran. Pernah nggak kotek, nggak taunya dia berangkat, telurnya udah banyak banget. Jangan jadi ayam, telur satu, koteknya sekampung, ribetnya sekampung, nyari kandangnya untuk bertelur, dirusak, diacak-acak, semua hanya bertelur satu. Itulah pengusaha yang oknum flexing itu rata-rata fake. Pinter ya. Ya. Penyu, telurnya sekali dia diam, penyu diam kan? Tapi telurnya itu adalah gambaran hidup, gambaran hidup. Kalian bisa pinter ya. Bisa pinter. Gue dimusuhin karena membuka mata kalian. Ya bodo amat. Yang penting kalian tahu ya. Jangan percaya sama orang flexing. Kalian lihat di kerja apa? Nganggur. Ini kerja apa? Nganggur. Ini kerja apa? Nganggur. Cuman teriak-teriak di mana? Di live-labnya dia kalau jualan. Ada lagi cuman mana? Nganggur. Suaminya nganggur. Dianya nganggur ala-ala. Flexing. Ya. Gue nganggur, betul, gue tidur. Kemarin seharian gue tidur. Emang gue nganggur. Ngapain gue pura-pura sibuk pakai jas hujan setiap hari? Betul, pinter lo. Gue nganggur, gue tidur abis ini. Ya hari ini kayaknya gue mau pergi deh. Kemarin gue tidur seharian. Betul, pinter lo. Bunda menu apa hari ini? Tergantung nanti laparnya di mana sayang. Kalau laparnya aku di rumah berarti aku pesen. Kalau aku laparnya di jalan aku mampir di kafe makan gitu. Tergantung aja sayang. Saya juga diam karena nunggu saya bebas. Betul, amin. Lieze, betul. Dia kira gue ditrak-trakin nganggur. Panas, ngapain gue panas? Kecuali laki gue nganggur, gue nggak mau kelihatan nganggur. Gue harus kelihatan kerja, pagi-pagi gue jas hujan. Gue tiang sutet semua punya gue. Cuy, cuah. Bun nggak ngopi, aku ngejus dulu sayang. Nanti ngopinya kalau aku ngumpul di kafe sama teman-temanku ngopi. Banyak akun buzzer bun, iya pelakunya juga ada di sini. Wanita mah nggak usah kerja, suaminya kerja, betul. Wanita hobi check out lah, wanita hobi check out ini. Hobinya belanja Laser style, iya bener, iya. Biar aja ya buzzer, kita ikutin aja ngomongnya apa. Panas sendiri dia kan, kena sendiri kan. Ikut bunda, Ian, Din. Ya sekarang gue tanya, sehari nggak ngomong, sehari urusannya apa lu sama skincare, urusannya apa? Sekarang kalian pikir ya, saya tidak ada urusan sama skincare. Ya saya adalah dulu pelaku, saya mau menjadi pelaku skincare, saya mau jadi owner skincare. Boleh kalian tanya sama Malvinas tuh, teman TikToker. Saya sudah nanya berapa pabrik maklon, sudah saya tanya dan saya sudah DP-in 30% karena saya pengen menjadi pengusaha skincare. Saya pikir ya udahlah saya jadi pengusaha skincare. Order ya, saya tahu kok cara ordernya. Dia 1000 di order minimal 1000. Nanti dia akan diulang lagi order 6 bulan. Nah perjanjian dari pabrik atau maklon itu yang membuat kita pengen ngejual. Bagaimana caranya habis nih barang, gua bisa order lagi dalam 6 bulan. Jadi segala macam cara dilakukan. Begitu Doktip muncul, langsung gue cancel. Langsung gue melihat apa ini. Ternyata untung gue waktu itu nggak jadi. Gue takut juga tuh barangnya gue overclaim. Kalau itu terjadi, secara gue udah order 1000, secara terjadi overclaim dan barang gue nggak laku, apapun akan gue lakukan untuk melakukan barang gue. Ngerti ya, paham ya kalian ya?
Siapa? Nikmir yang melarang jangan beli barangnya Tessa, overclaim. Nikmir akan gua hajar. Nggak bisa gua menghajar Nikmir karena gua takut. Gua cari orang yang bisa menghajar Nikmir dengan cara halus, dengan cara kasar. Gua cari. Itulah ya. Untung gue nggak di situ. Sehat terus Bunda cantik ya sayang. Kayaknya sidangnya siang deh, abis zuhur. Kapan Kak Niki bebas Bunda? Setelah ada putusan sidang, kalau jadi sidang setelah ada putusan sidang, kalau Niki dinyatakan tidak bersalah, ketok palu bebas. Tapi jika tidak terjadi sidang sampai masa akhir penahanan, bisa bebas. Tuh ya sayang ya. Aku paling suka Bunda gebrakannya. Bukan gebrakan saya, kita ini sharing. Kita sharing ya, kita sharing. Makanya karena ini ya sekarang ya. Kenapa pelaku-pelaku sosmed yang pinter-pinter, pelaku sosmed yang pinter-pinter, pelaku sosmed yang keren lah. Kenapa sekarang menjadi temannya saya? Karena mereka ngelihat, oh iya ya, gitu. Kemarin saya tidak pernah mau ngomong, saya tidak pernah mau live di TikTok untuk ngomong begini. Tapi lama-lama saya lihat kasihan karena banyak ribuan orang yang mukanya rusak gara-gara mereka jualan skincare overclaim. Secara mereka sama ini flexing, itu yang bikin saya geram. Tambah lagi ternyata Nikita ada diduga dikriminalisasi mereka, makin saya muncul. Nggak ada yang bayar saya. Bagusan saya harusnya tidur daripada saya ngoceh-ngoceh begini. Mending saya tidur, saya jalan-jalan. Tapi saya pikir kalau saya nggak bersuara, kalau saya nggak sharing sama kalian, kalian terus akan diarahkan ke yang nggak bener. Kalian beli, udah enak gue liat flexing enak, atau nggak enak? Gitu loh, ya. Dulu pernah jejak digital saya ngobrol live pernah nggak ada. Saya bikin VT joget. Atau kalau saya live teman-teman saya nyanyi. Karena untuk merindu kekangenan saya dengan nyanyi, saya nyanyi. Saya nggak pernah duduk diem untuk ngobrol bersama kalian, nggak pernah. Boleh lihat. Paling saya sama teman-teman saya nyanyi, live nyanyi. Terus saya bikin PT joget. Nggak pernah saya mau duduk di sini karena saya lihat udah keterlaluan sayang. Udah keterlaluan ya. Ini dia yang bersalah, dia yang gak dapat untung, dia yang harus bayar hutang, tapi tidak bisa dapat untung banyak, sibuk sana sini, semua dihajar. Sekarang gue tanya, seorang Sandy Juragan 99, pernah gak koar, ada gak barangnya overclaim? Sekarang berteman sama saya. Jadi positif teman-teman yang keren, yang oke, yang tidak ada di jaringan mafia skincare, malah berteman bersama saya. Coba. Iri, apa yang saya iriin? Iri apa? Karena ada di situ Nikita Mirzani yang saya duga kalian kriminalisasi Nikita Mirzani, saya ada di situ. Kalian benci sama saya, silakan benci. Saya nggak mau cari orang mau baik sama saya, kayak mau ini sama saya nggak peduli. Kalian benci sama saya, silakan aja sekalian benci sama saya. Gak ada juga gue pengen kalian sayang sama saya, nggak. Saya ngomong karena udah banyak yang kalian jual barang kalian dibeli sama mereka, kalian jual barang kalian yang biusuk dibeli sama mereka dan kalian flexing. Kasihan kan yang beli. Mami off tuh. Mami Tessa best ya sayang. Bun tolong Nikmir pasti bisa ya sayang. Dan kalau ada pun orang yang menolong, tidak akan dia omongin di sosmed dengan caranya, dengan mungkin menghubungin kenalannya, dengan apa, tapi tidak akan diomongin sayang. Karena jangan sampai gerakan kita diintai sama musuh. Gerakannya dalam diem, jangan sampai diintai. Karena gerakan kita belum apa-apa, nanti ketahuan, kasihan gitu. Rambutnya bagus, belum ada ubannya. Makasih sayang.
Kartika Adam. Kayak siang sidangnya sayang ya. Kalian tunggu ya. Kalau kalian kangen sama Niki, tunggu. Kenapa jidatnya? Ini jerawat. Jerawat 1 disuntik sama dokter Wira, jadi jerawat 2. Disuntik lagi sama dokter Wira, ini sisanya merah. Ya. Jadi sekarang ya ketar-ketir yang punya owner skincare yang berbahaya, ketar-ketir. Karena apa? 1, belum tentu uangnya dia. Uangnya pribadi. Belum tentu itu uang cash, oke? Misalnya dia mesan barang nih, mungkin dia hutang. Di pabrik kayak di Maklon bisa dia hutang karena dia merasa terus review dikasih hutang. Kan tidak bakal tahu kejadian dokter muncul nih. Wow, udah sengaja selama ini yang bermandikan uang dari uang kalian, ngambil dari pabrik, ngambil dari Maklon, dikasih aja sama pabrik sama Maklon karena udah langganan kan, hutang, ambil produk ini, ambil. Tiba-tiba mandek. Karena dibuka sama Doktip, dibuka sama Nikmir, mandek. Sehingga ini utang harus dibayar. Namanya pabrik mana mau tahu, lu udah ngambil barang, udah produksi sama gue, lu harus bayar. Di sinilah yang bikin mereka itu, waduh, acak-adut, hutang masih udah mau jatuh tempo, harus bayar. Secara kalian sudah nggak beli lagi, orang nggak percaya. Disitulah dipakai dengan cara apapun. Supaya apa? Supaya hutangnya terbayar. Itu, paham kalian? Jangan mau dibiodohin. Nah, kita Slavina BA Skincare MS Glow, yes. Kira-kira dipakai nggak Bun produknya? Kalau menurut aku, kalau kita jadi BA, mau dipakai, nggak mungkin nggak dipakai. Karena apa? Kan banyak. Kita dikasih itu, produk itu banyak dan gratis. Kita pikir daripada kita beli skincare yang kita harus bayar, lah ini kan kita produk dan kita lihat produknya nggak masalah, pasti dipakai kalau menurut aku. Sayang kan kalau nggak dipakai, kan tinggal datang terus, dapat terus. Daripada ngeluarkan lagi. Yang kita belum tahu, mending produk ini yang kita udah tahu, kita juga jadi BA-nya, kita harus pakai lah. Gitu loh guys, kalau menurut aku. Mi sidang Nikmir kapan? Bintang Laut, doain. Kan katanya pelapor akan ada satu lagi saksi. Alhamdulillah. Mungkin saksi yang dari pelapor 1 atau 2 hari ini atau dalam minggu-minggu ini bersaksi. Aku rasa habis dia bersaksi buktinya komplit, gak ada lagi kekurangan, aku rasa sidang. Sebelum tanggal 2 Mei harus sidang. Gitu saya. Karena itu masa akhir penahanan seorang Nikmir yang kemarin ditambah 40 hari. Helen, hutang 39M, berapa angsurannya? Mungkin bertahap. Kalau angsuran itu kan biasanya ke bank ya. Itu misalnya ke bank. Kalau ke pabrik dia nggak mau angsuran sayang. Biasanya bertahap. Misalnya dia udah ngeluarin 1000 skincare. Kita ambil gratis, belum bayar, ambil hutang kan. Nah kira-kira 500 skincare yang terlaku langsung bayar lagi. 500 bayar, kita pesan lagi gitu. Nggak pakai cicilan-cicilan karena itu pabrik dan itu swasta dan itu pribadi, jadi tidak ada hutangan cicil-cicilan. Ambilin sayurnya mami ya, gitu loh saya, sama dituang semua ya sama kuah-kuahnya ya. Jadi aku rasa tidak ada cicilan di pabrik itu, dia bayarnya ada bayar. Nah sekarang penjualan lagi begini karena kacau dengan carut marutnya, orang semakin pinter, orang kembali lagi misalnya ke produk-produk lama, ke produk-produk yang jelas. Yang tidak pernah ownernya flexing, itu sekarang yang membabi buta lakunya. Alhamdulillah berkat kesabaran mereka kalian, dia teliti dulu produknya, dia nggak mau flexing, dia benar-benar teliti, dia buka gere-gere, kan itu berduit kayak Wardah, Mustika Ratu, Latulip, apalagi Pipa, itu kan berduit, dia harus punya duit. Pemiliknya diem, dia teliti benar-benar barangnya bagus, terus dia sewa mall, dia sewa, itu kan berduit. Dia masukin barang-barangnya, dia harus menjaga kualitas barangnya karena dia sudah menyewa mall itu udah mahal. Kalau cuma lab doang, aduh, dari mana dia nyewa apa dia di TikTok ini? Nyewa apa? Kalau kalian mau tahu brand skincare yang benar-benar elit itu dia diem, tapi banyak board-boardnya di mall itu baru berduit.
baru bener. Dia akan menjaga kualitas dari produknya karena dia sudah membayar sewa mall aja udah mahal. Dia harus menjaga kualitasnya karena namanya sudah ada. Makanya berapa puluh tahun nggak bakalan tumbang. Thank you. Berapa puluh tahun sendoknya? Berapa puluh tahun nggak bakalan tumbang. Karena apa? Dia menjaga brandnya. Yang jelas-jelas aja sekarang saya. Jelas. Iya, Mafia Skincare jual produk abal-abal. Keuntungan di atas 3.500%. Betul. Aku sambil makan sayur ya, saya. Betul. Pipa lebih bagus di branding, ya. Pernah nggak bermasalah? Mereka jaga kualitasnya. Karena mereka banyak di store-store yang mereka udah sewa. Itu kan mahal. Itu yang baru bermodal. Itu baru kalian bermodal. Itu baru kaya. Yang jelas-jelas banyak di mall-mall seluruh Indonesia itu baru kaya pemiliknya. Dan tidak pernah flexing. Jangan kan flexing. Main sosmed juga enggak. Karena dia sibuk dengan menjaga kualitasnya. Wardah, betul. Siapa yang tadi nanya brand ambassador Gigi Bun, adiknya ular aja kagak sudi pakai kosmetik and skincare kakaknya. Masa sih saya? Mungkin dia tahu. Gue kalau mau gue buktiin ya, percakapan gue sama pabrik kosmetik yang waktu mau gue produksi, kalian kaget. Catatannya masih komplit sama gue. Kalian kaget. Berapa modalnya? Kaget kalian. Masih ada loh catatannya. Kalau dibutuhkan gue bisa liatin catatannya. Kaget kalian. Itu yang gue cancel, gue gak mau. Kaget kalian modalnya. Modal. Kaget. Mi, kamu pakai skincare apa? Aku kemarin di ini kan, aku di treatment kan. Di treatment di Bening, di Dokter Oki, sama di Dokter Wira. Udah tipu kok mereka santuy aja, Mi. Enggak ya. Enggak santuy, makanya dia santuy, kalian lihat, diem. Karena supaya untuk melakukan produknya yang masih tersisa. Ya. Tapi tetap ya, ininya jalan terus. Satu, kalian boleh ini Markiusnya jalan terus kan. Markiusnya kan mempengaruhi orang terus kan. Satu lagi bebongnya jalan terus kan. Nggak ada yang diam saya. Bayangin harus ngebayar uang utang pabrik. Coba bayangin. Aku nggak pernah dicat rambut lagi, Mbak. Aku dulu cat rambut tahun 2007 terakhir cat rambut. Dulu aku pakai rambut warna-warni ya. Cat rambut warna-warni di bleaching. Sejak itu tahun 2007 rambut aku rusak. Rambut aku tinggal segini dikit banget. Aku sampai sekarang tidak pernah mau pakai cat rambut sampai sekarang. Dari 2007. Karena 2007, 2001, 2002 itu sampai 2007 gue pakai rambut ganti-ganti warna-warni, boleh lihat di Google ya. Sejak 2007, gue udah gak ada lagi cat rambut sampai sekarang. Warna apapun gue udah musuhan sama cat rambut buat gue loh ya, buat gue. Karena cat rambut buat gue gak bagus rambut gue. Betul loh saya. Ngapain lu juga sibuk bener urusan komentar gue? Ya bener Yana, Yana pinter. Urus aja dosa lu, yes. Ya selalu Mami, ya bener. Mam, dokter lagi ke sidang Sarul, betul. Dokter hari ini bersaksi di sidang Sarul, betul sayang. Jadi kalian tuh biar pinter ya. Kenapa sekarang tuh lagi pada heboh? Karena mereka tidak mau keuntungan yang mereka nikmatin selama ini. Tidak mau. Flexing-flexing yang mereka nikmatin selama ini gak mau. Apalagi ada utang-utang. Aduh. Siapa yang mau dibisukan sayang? Coba ya, dia muncul lagi gue bisukan. Bentar ya nak, dia muncul gue bisukan.
Nikita Mirjani gimana Bun? Hari ini bersaksi di persidangannya Syahrul. Doain izinnya keluar, bersaksi. Terus biar nggak rontok pakai apa, Mam? Cakra. Kamu jangan gonta-ganti sampo sayang. Ya, sampo yang udah serasi buat kamu pakai itu aja. Kamu jangan kemakan iklan. Jangan gonta-ganti sampo ya. Pakai sayangnya. Nah kayak gini nih. Sekarang kita tahu nggak kita pemilik Sunsilk siapa? Pemilik sampo Sunsilk, pemilik Pepsodent. Tahu nggak siapa? Nggak tahu kan? Nggak pernah flexing kan? Itulah pengusaha kaya sesungguhnya. Dia akan jaga brandnya. Jangan baru muncul di TikTok baru ambil dari barang langsung wah di sosmed. Itu pengusaha hoax, flexing. Iya betul, your and me. Mafia skincare gencar di TikTok karena menarik traffic algoritma TikTok untuk narik konsumen. Yes, berbagai macam cara dilakukan untuk narik konsumen. Bun, info dari kakak Putri Jimbo. Oh ya, percakapan aku dan Putri Jimbo komplit tanpa editan ada. Sudah aku tayang, belum ya. Nanti jam 10 aku tayangin di Tessa Mariska Channel ya. Di Tessa Mariska Channel di YouTubers, Tessa Mariska Channel itu komplit tanpa editan. Percakapan aku sama Putri Jimbo mengenai semua dibahas. Update semua ya sayang. Bun dapat salam dari Walid. Walid. Bilang sama Walid. Walid. Itu film ya? Itu web series nih. Oh, web series. Gitu kayak pemuka agama tapi memimpin aliran sesat gitu. Oh. Yang pakai gitu-gini ya? Iya, yang gitu-gitu. Walid lagi nyariin Dewi. Aku pakai sampo nggak pernah ganti-ganti, Mam. Kalau aku udah cocok aku pakai itu. Bun Walid, Bun Walid itu nepos. Tasya Ratu lu ngadi-ngadi lu Tasya. Bikin panas dia aja Tasya. Aduh, Tasya ngadi-ngadi. Walid itu nepos. Lu nanti dihajar lu Tasya. Bikin panas lu Tasya. Ya, jadi pinter ya kita ya. Orang yang flexing adalah orang yang nol, yang zong, yang hoax. Oke? Ya. Kalian banyak kenal brand-brand dari zaman dulu yang kalian pakai tapi kalian tidak tahu pemiliknya mana. Karena dia adalah pengusaha sesungguhnya, tidak raja dan ratu flexing. Allah Akbar. Apalagi ada orang ya, Marcus dengan kasus, dia juga akan flexing supaya dipercaya sama teman-teman artis, dipercaya sama teman-teman semua, polela semua karena dia flexing supaya apa? Mengambil keuntungan. Hati-hati. Bun, kapan NS bebas, Mira Hayati bebas? Doain saya, mudah-mudahan nggak ada persidangan. Amin. Nggak ada persidangan, bebas. Betul Bun, Markus itu berbahaya. Iya, Markus tuh hanya untuk mengayakan pribadinya. Ya, dia manfaatin sosmed. Mudah-mudahan banyak orang sosmed yang udah pinter ya, yang udah tahu ya. Ayo semua yang di sini sama-sama kirim doa buat NM biar bebas sebebas-bebasnya. Amin. Mama Nia, makasih sayang. Amin ya Allah, amin. Semoga bisa bebas tanpa apa-apa ya, bebas murni. Sarapan apa Bun? Aku kalau ini sore, aku kalau pagi sayur-sayur sayang. Sayur-sayur campur-campur. Ada sawi pahit, ada wortel, ada timun. Mamin dia ya Mam, bebas murni, amin ya Allah. Semoga ya Allah. Samponya pasti Sunsilk Bunda, ya. Betul. Dari zaman dulu aku pakai Sunsilk black, yang black. Jadi mungkin
Saking hitamnya rambut aku, tau nggak, bulan lalu Kak Ray Utami, kalian tahu ya, artis terkaya nomor 1 di Indonesia, Ray Utami kan punya salon tuh di Sentul. Dia panggil aku untuk warnain rambut, untuk apa sih, warnain rambut dikit-dikit. Tahu nggak, bleachingnya aja nggak masuk ke rambut aku. Dites kan, segini dites tuh, dibiarkan setengah jam sampai 1 jam, kagak masuk tuh bleachingnya kagak masuk ke rambut gue. Sampai Kak Ray bilang, tanya Kak Ray, iya katanya rambut hitam banget. Gue nggak ngerti. Gue padahal pengen juga kan diwarna gitu, nggak bisa masuk. Nggak ngerti gue hitamnya, kelewatan hitamnya. Seru semalam Bun, iya sayang. Karena teman aku juga pakai sama seperti Bunda, hitam sampai sekarang usianya. Tuh, hitam kan, sudah 55, hitam kan? Iya loh. Di bleaching aja diwarnain. Aku pengen juga warna-warna rambut, kagak masuk. Boleh tanya Ray Utami tuh. Hitamnya asli Kak? Iya. Betul. Aku sudah tidak pakai cat sejak tahun 2007. Aku nggak mau pakai cat. Ini bukan kosong. Ini karena aku tarik semua dan itu ada lampu dari atas. Produknya bikin beruntusan. Terus dia yang ngaku pakai krim nggak ngefek. Dia yang ngaku pakai krim nggak ngefek. Lip balmnya 75.000, nggak ada kualitasnya. Saya lip balm banyak tuh 15.000. Kalian ngapain sih? Kalian banyak duit ya? Tuh lip balm banyak 15.000. Kemarin lihat baju merah. Iya, kemarin baju merah, betul. Kemarin baju merah tangan panjang ya, ini tangan pendek. Lagi suka merah. Betul sayang. Ini tangan pendek, kemarin tangan panjang, kemarin kerah cekak ya. Ini kerah bulat. Sekarang kayak komentar ini disembunyikan karena harus belum mandi. Kok tahu lu kok? Pagi Mami, Yogyakarta hadir. Hai Yogyakarta. Ya. Nggak berangkoket. Udah ini loh. Papua Bogor. Panggil saya Yanti. Ketiba bener sama strategi flexingnya dari. Dan suka bawa-bawa produkku tuh bagus karena aku tuh dokter. Masa sih? Emang gitu? Emang bener ngomong gitu? Emang dia, aku mau tanya, dokter oke, S1 ya, kalau dokter tuh S1 ya. Dia spesialis kulit nggak? Kalau dokter Oki spesialis kulit nggak? Iya, spesialis. Kalau dokter Oki spesialis kulit loh, S2 loh, spesialis kulit. Spesialis kulit kalau dokter Oki. Kalau dia spesialis kulit nggak? Aku nggak ngerti juga, aku nggak kenal juga. Aku kan dokter. Masa sih? Emang gitu Julai ngomongnya? Maya makan terus deh, gak gemuk-gemuk. Pengen kayak gitu Mi. Iya, makanya makannya sayur sayang. Makannya sayur, nanti kalau siang baru makannya nasi. Itu juga 2 sendok. Jadi ngunyah aja, bener loh. Malah sih Julai, dia dokter apa? Kan kalau dokter ya ini ya, dokter S1 itu biasanya segala macam ya, nggak spesialis. Spesialis apa nih dia? Dia spesialis kulit. Spesialis kulit nggak? Kalau dokter Oki spesialis loh. S2. Kalau dokter di puskesmas juga dokter semua, di puskesmas, di rumah sakit itu dokter. Semua dokter yang udah lulusan. Nggak mungkin kalau nggak dokter dia praktek.
Kata Kak Gaby, kasihan ya Yoke gak ada yang jenguk. Terus dia udah tahu yang cepuin siapa. Udah tahu ya. Dari mana Gaby tahu teleponnya aja nggak aktif? Kan dari mana tahu cepuin siapa? Teleponnya aja nggak aktif loh. Gaby udah lihat. Mungkin Gaby udah jenguk kali saya. Kan awal-awal kalau live pakai jas putih, siapa sih aku? Di IG Kak Gaby Pesta Mami. Lah kalau begitu berarti Gaby udah lihat. Emang Gaby udah lihat? Kok bisa tahu yang nyepuin siapa? Berarti udah lihat dong dia. Julai. Biar kelihatan gitu dokternya. Salam dari Singapura Bunda Tessa. Iya, oke. Singapura. Asih sayang. Ibu anggap Yoko itu cewek bebek. Yoko tuh cowok lah, sayang. Gaby tahu dari usia adiknya Nepos. Adiknya Nepos. Katanya nggak aktif, lagi nggak aktif. Udah aktif. Joko Yoko Bun. Aku nggak ngerti caranya. Coba aku dikoordinasi deh sama teman-teman. Aku nggak ngerti caranya karena dia kan warga negara sana ya, asing ya. Semoga ini cepat bebas bisa tugas semua mafia skincare. Amin ya Allah, amin, 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 amin. Iya, nggak semua jas putih dokter. Aku juga suka pakai jas putih, jas hujan putih juga. Mungkin untuk nge-branding dirinya bahwa dia ini kali pakai jas putih gitu ya. Kuntilanak pakai putih. Kuntilanak pakai putih. Minum apa, Bun? Ini tadi apa ya dicampur sama mbaknya ya? Merah gini nih. Wortel sama tomat kayaknya ya. Iya, wortel sama tomat. Iya, Assalamualaikum. Salam. Tutip ya, tutupnya ya. Jangan pakai mobil kamu. Iya. Jangan pakai mobil Mami loh. Mami itu mau keluar. Kamu enggak? Hah? Nanti ini. Hah? Nanti kan ditutup nih. Enggak apa-apa. Jangan giling-giling. Emang enggak ada dek? Dijemur semua. Ada dek di Atotes coba. Di Tanggoge jangan. Jangan pakai mobil Mami. Iya. Speak up terus ya, Mam. Dahinya kenapa merah Mi? Jerawat 1 disuntik oleh Dokter Wira 1. Terus tumbuh lagi 2 disuntik lagi sama Dokter Wira. Ini udah sembuh jerawatnya say. Jerawatnya jerawat batu tahu. Gede makanya disuntik sama Dok Wir. Allahu Akbar. Disuntik 1 tumbuh, 1 lagi disuntik tumbuh. Ini bekasnya. Bukan kejedut say, ini jerawat. Kemarin tuh jerawatnya batu sih. Awet muda loh Mami ini. Makasih sayang. Yang penting kita sehat ya. Sehat semuanya. Nih Kak Ardila juga kalau hidup jauh lebih awet muda kali. Jauh lebih cantik. Gitu. Mami sorry to say sekarang makanya auranya makin positif. Bersih aja dibandingkan dulu. Rifa, masa sih Rifa? Ya Allah, itu kan buat Rifa. Kalau buat Buzzer enggak. Katanya aura gue sekarang malah serem. Malah bagusan aura dulu kata Buzzer. Kebalik ya. Saya terus ya Min, speak up terus ya Min tentang kabar Niki. Iya sayang. Cantik Mami rambutnya digituin. Iya, soalnya masih pagi. Apope ayoyeng diomomeng. Aku ngerti bahasa itu. Iya Kiki, betul. Dari Medan ya. Apa pope ya yoyeng diomongin. Memang Yuka di penjara lagi waktu sempat ditangkap keluar. Waktu sempat ditangkap keluar. Bukan ditangkap keluar sayang, waktu pertama kali diambil itu Yuka masih bisa pegang handphone, masih bisa karena kan belum masuk sel.
belum di BAP juga. Nah setelah masih bisa dia, setelah itu masih dalam awasan, setelah itu dia di BAP masuk sel gitu. Nah yang ngeberatin Yoke ini adalah dia membuka data pribadi. Kan data pribadi nggak boleh dibuka gitu loh sayang. Itu kehilapan dari Yoke ya. Data pribadi, apalagi itu data, ada lagi data hutang piutang bank. Seseorang hutang piutang di bank sama Yoke di up. Karena Yoke ditantang, emang ada buktinya, buktikan dong, di up sama Yoke gitu. Nah di upnya itu waktu itu Yoke di Amrik, kan di Amrik. Kalau di Amrik kan tidak ada, sah-sah aja gitu. Makanya dia dijebong dibawa ke Indo dengan alasan diiming-iming alasannya adalah untuk endorse, dan tiket pesawat semua ditanggung free, gratis, karena mau endorse. Ada nak? Ah? Nah, jangan ngadi-ngadi deh. Ya. Jadi itu yang ngeberatin Yoke itu ya. Yang ngeberatin Yoke itu karena data pribadi, apalagi hutang. Mobil kamu loh. Ya, ya. Nanti Mami mau keluar soalnya. Ya. Waalaikumsalam. Hutang, daftar bank kan nggak boleh digituin gitu loh. Ya kan? Nggak boleh di posting data pribadi. Tutote pintote ya. Itu salahnya di situ. Kalau soal Niki gimana Mi? Niki sebelum tanggal 2 Mei sudah harus sidang. Ya, sudah harus sidang. Sudah harus ada persidangan. Tuh. Fitri Andini, enak banget hidup Bunda. Damai, tentram, suka-suka mau ngapain aja. Ya aku dalam posisi gini kan, aku di Jakarta juga sudah puluhan tahun sayang. Aku di Jakarta tuh sudah puluhan tahun gitu. Kami dapat rumah di sini, ini daerahnya Segitiga Emas, ya daerah Segitiga Emas. Sudirman, Jalan Sudirman itu di belakang rumahku. Ini daerah Segitiga Emas ya. Gitu loh. Ya, karena kami udah lama di Jakarta kan. Makanya aku ada di Jakarta, yang di belakang rumahku itu adalah Bundaran HI, Segitiga Emas. Ini tanahnya Segitiga Emas sayang. Yakin, seneng banget lihat Mami sekarang. Makasih. Ciprut, thank you. Riva, itu aku bingung ya. Bang Sunan juga biasa kan ngomong ya, sekarang malah nggak ngomong ya. Aku juga bingung. Kenapa itu kasusnya, ada apa sebenarnya? Kenapa kasusnya itu? Bingung gue. Gitu. Kita lihat aja dengan kasusnya ini kan itu persekusi ya yang diadukan Doktif ya. Nah itu dicek kali apakah persekusinya ada apa enggak. Apa pe? Hah? Kok enggak ditutup? Tuh Bu. Ya, punya Mama Mi. Gitu. Jadi biasanya kan biasanya kan Bang Sunan ngomong tuh. Bang Sunan masih belum ngomong, kita tunggu ya. Kenapa kok diem gitu ya? Kenapa kok diem nggak bereaksi gitu ya? Kok lama ya? Tapi kalau kata Doktip sih jalan. Karena itu kan sudah dilaporkan, tidak mungkin tidak jalan. Apalagi itu kasusnya viral. Saksinya kalian banyak banget. Saksinya tuh waktu itu live banyak banget. Itu kan pasti jalan. Mungkin memang agak lama ya. Mungkin bukti-buktinya kali. Nunggu bukti-bukti kan di laporan itu kan akan jadi TSK atau apa jika bukti-buktinya komplit. Allahu Akbar. Rifa, kalau ada buzzer blok aja Mi. Betul.
Sidang yang mana nih, Say? Tutup sidang yang mana nih? Iya, harusnya sebelum tanggal 2 Mei, Niki sudah harus dipersidangkan karena itu masa akhir dari penambahan penahanan 40 hari kemarin. Hai Jabar. Salam buat keluarga ya. Tambah cantik aja kakak gue. Teh Dewi sayang. Kenapa doktif biar masalah sunat dokter Richard dia urus juga? Mungkin doktif, aku nggak ngerti deh doktif kenapa. Aku nggak ngerti. Mungkin ada merasa disakitin apa gimana? Gue nggak ngerti aku. Biasanya kalau orang udah speak up biasanya pasti ada masalah ya. Pasti ada mereka ada masalah gitu loh. Jadi karena dokter ini banyak yang lihat jadi merasa kok lu speak up sih, mungkin udah ada masalah pribadi atau apa, aku nggak ngerti. Aku sendiri nggak tahu ya kenapa. Sunat dokter, emang Richard Lee kan mualaf ya disunat lah. Dokter aneh. Enggak lah Regia. Justru kita kasihan loh sama dokter ini loh. Dia seorang perempuan ya, begitu banyak dilaporin orang ya, begitu banyak dihajar orang. Dia seorang perempuan loh. Menurut gue sih dia keren banget, masih bisa bersuara, masih bisa speak up, dia keren. Dia itu seorang perempuan, dia itu yang awalnya kan memang dia jujur ya, kalau aku nggak buka, dokter nggak buka, aku juga nggak paham dengan skincare. Ternyata banyak yang dijual itu adalah overclaim. Kan kita berutang budi juga sama dokter. Berkat dia kita tahu, berkat dia juga gue gagal jadi owner skincare. Karena gue lihat, oh ternyata overclaim walaupun aku sudah ada izinnya semua. Kan berkat dokter kita terbuka mata kita. Dan dia seorang perempuan, dia dihajar kanan kiri sayang. Wajar kalau dokter itu sekarang dia begitu strongnya loh gitu. Dia maksudnya apa? Tidak ada pernah maksud apa-apa loh. Maksudnya adalah justru membela kita. Aku masyarakat loh, kamu masyarakat. Dia membela kita masyarakat untuk mengasih tahu ini jangan dipakai ya karena ini overclaim. Itu kan memberitahu. Harusnya justru dokter itu yang dibela, kasihan. Gitu. Dia memberitahu kita loh, kalau enggak melek. Kalau dokter nggak bersuara, aku pun udah jadi owner skincare biar kalian tahu. Kalau dokter nggak bersuara, udah jadi gue, orang udah 30% udah masuk, orang udah produknya sudah diproduksi, aku sudah bayar 30%, makanya uang gue hilang 30%. Karena itu konsekuensi aku yang mau mesen sama pabriknya, aku yang membatalkan. Ya pabriknya nggak balikin uang lah. Itu berkat dokter loh. Aku berterima kasih sama dokter. Aku masyarakat, kalian juga masyarakat. Kita berterima kasih, berkatnya dia, gue nggak menjadi owner skincare. Bayangin kalau gue jadi owner skincare, ternyata skincarenya gue tuh overclaim. Coba, apa yang harus gue lakuin? Pasti gue akan jahat minta ampun, karena aku nggak rela dong. Gue udah ngeluarin uang 100%. Gue akan berusaha untuk menjual barang gue. Gue akan tipsi kalian bahwa ini bagus, ini keren, ini muka gue gini-gini gitu. Bersyukur gue karena dokter, gue nggak jadi. Gitu loh. Jadi dilihat dari positifnya. Harusnya dokter Richard coba dulu dokter supaya dokter puas dengan apaan ini Sahrir? Lu buzzer ya? Regia, tapi dia jualan juga nggak etis. Mungkin yang dia jual, mungkin aku sih gini ya. Mungkin yang dia jual barang yang tidak overclaim mungkin. Yang ini overclaim, kalau ini enggak mungkin. Jadi, kalau orang ngomongin kalau barangnya dia mengikrarkan barang dia nggak overclaim, mungkin nggak overclaim kali sayang. Mungkin ada solusinya. Mungkin dia kasih solusi. Yang ini overclaim, kalau yang ini enggak, mungkin solusi dia kasih. Ini overclaim, dia udah cek di lab. Nah barangnya dia nggak overclaim, jadi kalian udah beli overclaim, kalian bingung kan? Kalian udah bisa pakai skincare, beli apa nih gue? Nah beli ini yang nggak overclaim, gitu kali say. Jadi cari positifnya aja. Dia justru menawarkan barang yang bagus.
Buzzer tuh, iya buzzer ya, betul betul. Iya ya Yana ya. Kasusnya Kak Niki udah P2. Kasusnya Niki belum P21. Karena aku dengar dari pelapor bahwa akan ada satu lagi saksi yang harus bersaksi, satu orang lagi. Mungkin satu orang ini mungkin taruhlah ya, tadi malam diomongin, mungkin diundang untuk bersaksi, mungkin 2-3 hari inilah diundang bersaksi. Kalau udah komplit kan katanya tinggal satu orang lagi nih saksinya, tinggal satu orang lagi. Jika sudah terbukti memenuhi semua dengan apa yang dilaporkan, mungkin segera di P21-kan dan Nikmir berpindah ke penahanan kejaksaan. Sebelum tanggal 2 Mei. Ini sekarang tanggal berapa? Ini sekarang tanggal 15 ya. 15 2 Mei 30. Lebih kurang 17 hari lagi sudah harus sidang loh Nikmir. Lebih kurang 17 hari lagi. Nikmir sudah harus bersidang. Tuh buat Julai, buat temen yang butuh perawat home care. Tuh, ini jangan ini ya. Elsa ya. Saya perawat ber-STR. Tuh kalian yang butuh perawat home care, tuh ada Julai. Dia bisa datang ke rumah-rumah. Julai, jadi kalian bisa misalnya infus whitening atau apa, itu bisa tuh ke Julai tuh. Perawat home care. Silahkan, monggo sayang. Bersyukur banget dan berterima kasih kalau sama Doktip uang aku sih satu korbannya kok tuh. Julai itu ke korbannya over skincare, over claim. Bener banget Mami, pasti jualannya kalau nggak over claim. Iya, bener. Aku pun jualan kalau nggak ngetahuin itu. Untung aku tahu loh. Jadi aku bersyukur gitu. Karena kalau aku udah berjualan, kalau kita logikanya ya, kalau kita udah berjualan berarti kita udah mengeluarkan modal banyak dong. Nah tiba-tiba barang kita dibilangin over claim. Ngamuk dong gue dengan segala macam cara gue lakukan supaya barang gue ini laku, yang stok gue ini. Karena 6 bulan kemudian gue harus produksi lagi. Bener nggak? Gue rasa jahat banget kali. Segala macam cara gue hajar. Dokti pun gue musuhin. Nikmir pun gue musuhin. Dokter Oki pun gue musuhin. Siapapun yang merasa barang gue nggak kejual akan gue musuhin. Wah pokoknya gue jahat banget deh. Untung alhamdulillah gue tahu dari Doktif, dari Dokter Oki, dari Nikmir bahwa overclaim ada. Jadi gue pun koreksi diri dengan barang gue yang mau gue jual. Saksinya udah dibawa. Udah dibawa langsung ya, satu orang saksi ya. Tapi kenapa klarifikasi terakhir dia bilang masih butuh satu orang saksi lagi? Udah lama Bunda. Iya, doain 17 hari lagi minimal. Lebih kurang 17 hari lagi mungkin Nikmir sudah dipindahkan ke penahanan kejaksaan. Gitu, say. Sama Bun, aku pernah di posisi dengan muka hancur, nangis dan frustasi tapi alhamdulillah kini sembuh. Nah, Eka itu betul. Jadi kan dibilangnya kenapa nggak ada yang muncul over claim yang korbannya. Mungkin korbannya itu tidak sempat memoto wajahnya waktu memakai krimnya dia, tidak sempat memoto dan korbannya beralih ke krim lain sehingga sembuh. Mungkin, ya kan? Jadi nggak sempat. Daripada ribet, di korbannya diem lah. Coba sekarang tahu, mungkin korbannya bonyok-bonyok pada ngomong, tapi ya namanya kita bonyok-bonyok, masa kita biarin, kita pergi dong dengan bagaimana caranya mencari supaya muka kita nggak bonyok-bonyok, supaya nggak kayak zebra, bener nggak? Gitu sayang, Padel. Lu yang adu jotos, lu yang gue aduin jotosin. Oke sayang, thank you ya, terima kasih ya. Aku mau mandi, habis olahraga mau mandi dulu ya. Semuanya thank you atas